menyiapkan hati kita. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan lihat Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sekali lagi Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-9. Haleluya. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-9. Nah, Alkitab mencatat seperti ini, saudara bisa lihat di screen. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi pengkhotbah memberikan sebuah catatan penting bagi kita. Ternyata di bawah matahari tidak ada yang baru. Pernah terjadi dan pernah dibuat. Bapak Ibu, Indonesia hari ini sedang memasuki sebuah masa yang disebut sebagai new normal atau kehidupan normal yang baru. Nah, rupa-rupanya pandemi corona bukan saja mengacaukan Indonesia, rancangan manusia, tetapi juga seluruh dunia memiliki sebuah kekacauan yang sama. Sebab sebelum pandemi ini melanda dunia, setiap kita pasti memiliki rancangan demi rancangan. Bapak Ibu, saya mungkin memiliki sebuah rancangan, tetapi ketika pandemi terjadi, segala sesuatu menjadi kacau. Mungkin dunia pendidikan memiliki sebuah rancangan, tahun ini ujian nasional akan seperti ini. Berhubungan dengan ujian nasional penerimaan mahasiswa baru, maka lembaga-lembaga kursus sudah membuat promo sedemikian rupa untuk menjaring banyak siswa, untuk dipersiapkan baik dalam ujian nasional maupun di dalam penerimaan mahasiswa baru. Bapak Ibu mungkin yang memiliki uang cukup mempersiapkan investasi atau mau nambah investasi. Tetapi ketika pandemi corona, segala sesuatu saudara sekarang mesti berpikir ulang. Ada di antara saudara yang mungkin mau, sederhananya giginya mulai bermasalah, mau pasang kawat gigi. Tapi dengan kondisi ini orang mau ke rumah sakit juga berpikir dua kali. Saudara yang tadinya mau menikah tahun ini, sekarang terpaksa, seandainya menikah sudah mempersiapkan pestanya, saudara sudah siapkan gedungnya, saudara sudah siapkan WO-nya, pokoknya semua sudah dipersiapkan, tetapi tiba-tiba terjadi pandemi dan saudara mungkin terus, tetapi hanya di gereja saja. Atau terpaksa saudara tunda karena saudara sudah merancangkan gaji saudara, penghasilan saudara dalam waktu yang sekian lama saudara akan kumpulkan untuk mempersiapkan pernikahan. Tetapi ketika itu terjadi, pandemi terjadi, saudara mulai berpikir lagi apakah bisa. Saudara yang sedang merencanakan bahkan dengan sangat matang kuliahmu atau kerja di luar negeri, saudara mempersiapkan segala sesuatu sedemikian rupa, tetapi sekarang kondisinya menjadi kacau. Saudara yang mau keluar negeri tidak bisa, saudara yang mau kerja juga sudah tidak bisa, uang sudah banyak keluar tetapi terpaksa harus ditunda. Saudara yang memiliki rancangan liburan ke luar negeri hari ini juga, saudara sudah bahkan, ini kan kemarin hari raya lebaran, banyak promo-promo yang membuat saudara mempersiapkan untuk pergi ke luar negeri atau tamasya. Israel Pak, karena gembala kita kan destininya Israel. Ada yang terpaksa harus ditunda, dibatalkan, bahkan rekan-rekan kita yang seharusnya pergi haji hari tahun ini tidak ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan bagaimana rancangan tiba-tiba berubah secara frontal karena new normal ini. Sekarang meskipun namanya normal kan tidak normal saudara. Saudara pergi, kita rencananya ibadah sebenarnya tanggal 21 karena Jumat kemarin kan PSBB harusnya sudah dicabut tapi sekarang diperpanjang. Nah, nanti hamba-hamba Tuhan akan kumpul lagi redefinisi bagaimana ibadah kita. Yang namanya normal ibadah ya kita bisa saling jabat tangan, kita saling ngobrol dengan sukacita, bisa bercanda. Sekarang saudara ke gereja harus pakai masker.
Kalau enggak pakai face shield. Semalam kami ngobrol-ngobrol, katanya ada yang face shield sekarang kan pakai kacamata langsung begitu, jadi nggak repot saudara ya. Tapi yang jangan takut, gereja mempersiapkan dengan harga 10.000, murah saudara ya. Karena jemaat kadang-kadang termasuk saya nyanyi itu kalau pakai masker rasa-rasanya ambil napasnya gitu kurang ya. Jadi kita bisa pakai face shield. Nah saudara yang saya kasih, namanya normal harusnya kita bisa pelukan dengan teman yang sudah lama, kita bisa cipika-cipiki, tetapi sekarang menjadi new normal. Nah pertanyaannya apakah new normal itu sebenarnya hanya terjadi pada hari ini saja? Nah, ternyata tidak Bapak Ibu. New normal itu terjadi juga pada zaman dahulu. Orang Israel, jadi begini loh. Alkitab tadi mencatat tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi sebenarnya new normal ini tidak hanya terjadi pada hari ini saja. Orang Israel ketika berada di Mesir, kemudian kedatangan Musa dan akan berangkat atau pergi keluar dari Mesir, itu pun juga mengalami yang namanya new normal. Ketika mereka dari padang gurun, kemudian mau masuk ke tanah Kanaan, setelah mereka berkelana 40 tahun, itu pun juga new normal. Murid-murid Yesus itu pun juga mengalami yang namanya new normal. Jadi segala sesuatu rancangan yang sedang dibangun tiba-tiba saja berubah karena situasi. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya adalah Allah yang memegang kendali. Kita boleh merencanakan, tapi Allah yang memegang kendali. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Jadi yang pertama percayalah bahwa Allah lah yang memegang kendali. Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sekali lagi Bapak Ibu, badai COVID memaksa orang untuk berhenti sejenak, mulai menata ulang rancangan hidupnya, sehingga sekali lagi ini kan bukan yang terjadi yang pertama kali, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena apa yang terjadi ini sebenarnya juga pernah dialami oleh orang-orang Israel. Sekali lagi pengkhotbah menyebut tidak ada sesuatu yang baru. Ini seharusnya menyadarkan bahwa peperangan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Orang-orang yang percaya bahwa peperangan ada di tangan Tuhan, maka dia bisa melihat bahwa segala sesuatu yang dirancang Tuhan termasuk pandemi COVID-19 ini akan mendatangkan kebaikan. Nah, cuma persoalannya apakah setiap kita bisa mengerti dan memahami bahwa peperangan itu ada di tangan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, rancanganku bila dibanding dengan rancanganmu itu seperti langit dan bumi. Kadang-kadang tidak bertemu sama sekali. Kita memiliki rancangan yang hebat tetapi ternyata bisa berubah. Sekali lagi apa yang sedang dirancang sedemikian rupa, kadang-kadang tiba-tiba berubah. Dan ini kalau new normal kan bicaranya massal. Itu juga kan yang dialami oleh orang Israel. Saudara bayangin orang Israel itu di Mesir, itu sudah apa ya, dalam dunia nyaman meskipun mereka teriak, tetapi mereka sudah terbiasa dengan hidup seperti itu. Meskipun mereka ini dijadikan pekerja rodi, tapi saya percaya ada loh yang dagang. Ada loh yang menjalankan usahanya. Ada loh yang bekerja. Tetapi Bapak Ibu, karena Alkitab mencatat kalau nanti saudara lihat dalam kitab Keluaran itu mereka ada yang punya kambing domba karena mereka setelah selesai kerja rodi mesti cari makanan ternak dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hidup seperti itu, tiba-tiba saja mereka harus pergi dari Mesir dengan secara massal. Dan kemudian mereka masuk ke padang gurun. Sekarang bayangkan di padang gurun apa yang bisa mereka kerjakan? Mereka tidak bisa berdagang. Jadi mereka yang sudah punya rancangan untuk nambah investasi atau memulai investasi yang baru sekarang rusak. Karena apa? Karena mereka sekarang dibawa ke Mesir. Dibawa dari Mesir masuk ke padang gurun. Di padang gurun apa yang mereka butuhkan?
makanan tersedia cukup. Dalam kitab Ulangan pasal 9, kalau saya nggak keliru Ulangan 19 itu, sepatu mereka nggak rusak, baju mereka nggak rusak, makanan berlimpah. Jadi segala sesuatu cukup. Apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Sehingga mereka yang sudah mempersiapkan investasi tiba-tiba rusak. Ini yang terjadi. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semuanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa new normal bukan hari ini saja. Alkitab sudah memberikan contoh agar kita meneladani belajar. Seperti saudara nanti kalau lihat di dalam Mazmur pasal 78 apa yang terjadi pada masa lalu itu sebenarnya pembelajaran bagi kita. Karena pengkhotbah jauh-jauh hari sudah berkata tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Sehingga new normal sebenarnya sudah terjadi beberapa abad yang lalu ketika Israel ini, jadi sekali lagi ini contoh yang Tuhan berikan loh. Tuhan mengizinkan orang Israel tiba-tiba harus keluar dari zona nyamannya, itu mereka harus berangkat ke padang gurun. Dan bukankah ini juga yang dialami oleh murid-muridnya Yesus? Bayangin, murid-muridnya Yesus itu 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus memiliki sebuah mimpi besar bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan mesianik, kerajaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Daud dan keturunannya. Saudara bayangkan Yudas mungkin bermimpi untuk menjadi bendahara di kerajaan baru keturunan Daud itu. Bagaimana mereka tidak punya pengharapan seperti itu. Saudara lihat Lazarus yang mati saja dibangkitkan kok. Orang yang lumpuh 38 tahun lamanya disembuhkan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, setan model apapun, KO sama Yesus. Loh bayangin loh saudara, dan itu diperkuat lagi ketika dalam sebuah penglihatan, Yohanes, Yakobus dan Petrus melihat Yesus bersama dengan Musa, bersama dengan, siapa lagi tuh? 2 orang lagi tuh. Itu membuat mereka merasa bahwa Yesus ini memang kerajaan yang dijanjikan. Raja keturunan Daud yang dijanjikan. Maka jangan heran kemudian kalau Petrus memiliki sebuah mimpi nanti di kerajaan mesianik itu. Lalu kemudian Yakobus memiliki mimpi, kan bukankah sampai-sampai ibunya ngomong kalau nanti diizinkan, izinkan anakku itu duduk di sebelah kanan dan kirimu kalau engkau memerintah sebagai raja. Jadi pengharapan mesianik sedemikian rupa. Tetapi bayangin saudara, apa yang terjadi kemudian ketika Yesus diserahkan dan kemudian Yesus mati. Yang terjadi mereka yang memiliki mimpi hebat itu menyadari bahwa Yesus bukan seperti yang mereka impikan, sebuah kerajaan kerajaan secara politis seperti itu. Mereka kembali harus merancang ulang, meredefinisi hidup mereka. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah lah yang memegang kendali. Kalau saya dan saudara berada di dalam sebuah kendali yang benar, sebuah pemahaman yang benar, maka saudara tidak akan pernah takut menghadapi new normal ini. Pak, setelah new normal ini nanti kita akan melihat berbagai hal yang baru loh Pak. Jadi yang pertama saya sampaikan sekali lagi bahwa Allah yang memegang kendali. Rancanganku dan rancanganmu itu seperti langit dan bumi. Ini menyadarkan kita betapa pentingnya kita sebenarnya berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi Allah yang memegang kendali, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah Allah sebenarnya memberikan pilihan kepada kita di dalam masa pandemi seperti ini. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, itu cerita ketika Yosua sudah tua dan mau pamit kepada orang Israel, lalu menantang orang Israel karena pada waktu itu sekali lagi terdapat new normal. New normalnya di mana? New normalnya adalah ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir yang biasanya hidup sebagai manusia Mesir, sekarang manusia padang gurun. Yang nggak kenal lagi namanya bisnis. Mungkin juga saya nggak tahu apakah ada binatang ternak yang bisa
dibawa lebih banyak dibanding dengan apa yang dibutuhkan. Mereka terbiasa pagi hari datang bangun memungut mana, segala sesuatu tersedia. Sekarang mereka harus membuat sebuah perjuangan karena mereka masuk ke Kanaan. 40 tahun tidak pernah bisnis, Pak. 40 tahun hidup terbiasa dengan kondisi seperti itu, tiba-tiba harus berubah. Nanti mana tidak ada. Tidak ada lagi burung puyuh yang tiba-tiba datang. Tidak ada lagi Tuhan membawa mereka ke dalam oase di mana mereka bisa minum dengan bebas di situ. Sekarang mereka mesti kerja. Sekarang mereka mesti membuka wawasan bisnis mereka. Sekarang mereka mesti membuka bahwa di sekeliling mereka ada musuh, ada pedang yang harus mereka lawan. Di sekeliling mereka yang tadinya kalau di padang gurun itu akan Alkitab dalam Ulangan mencatat engkau makan cukup, engkau mendapatkan daging cukup, minum cukup, tapi anggur kan tidak pernah kamu minum karena anggur itu memabukkan dan berbahaya. Kamu beribadah kepada Allah yang dikenal adalah Allah Israel. Sekarang mereka masuk tanah Kanaan, ternyata mereka melihat begitu banyak Allah. Ada banyak pilihan. Jadi Allah memberikan pilihan kepada kita juga pada zaman pandemi ini. Yosua 24 ayat 15 berkata begini. Ini tantangan tantangan Yosua kepada orang Israel, kepada siapa engkau menyembah. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat. Sekali lagi orang Israel sekarang menghadapi sebuah new normal. Kehidupan yang baru, yang dulu tidak pernah mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan masa 40 tahun adalah pagi hari bangun, ambil mana, lalu kemudian itu diproses untuk makanan mereka sepanjang hari itu. Dan saya mau kasih tahu roti mana ini, meskipun orang Israel kadang-kadang bosan, tapi ini roti yang paling enak. Karena yang produksi bahannya itu langsung Allah. Pagi-pagi embun datang, embunnya menguap, kemudian ada sisik seperti sisik ikan, lalu mereka ngambil dan rotinya tidak perlu pakai gula, itu sudah manis. Mantap. Dan roti ini bukan seperti roti kita yang bisa tahan expirednya beberapa hari. Ini cuma sehari, selalu fresh. Bayangin Pak. Mereka bilang, Tuhan kami pingin daging. Tuhan kirimkan burung. Dan itu kebiasaan tiba-tiba mereka mesti berubah. Sekarang mereka sudah mesti berpikir nyari makan, mereka mesti nanam. Ada petani tuh. Sekarang mereka yang biasanya dulu gembalain segala sesuatu tinggal nuntun, lalu kemudian ditaruh Tuhan di sebuah oase, di situ sekarang tinggal semuanya aman saja. Sekarang penggembala mesti datang dan mesti menggembalakan ternaknya di padang penggembalaan dan mulai menghadapi berbagai masalah. Pak, dulu binatang tidak ada yang diterkam harimau, singa, beruang tidak ada. Tetapi kesaksian Daud berkata, kalau ada singa, ada beruang yang menerkam dombaku, maka aku akan tangkap janggutnya aku hajar. Artinya yang dulu binatang-binatang terjaga aman selama berada dalam tiang api dan tiang awan itu, sekarang menghadapi banyak bahaya. Jadi kita mengenalkan perubahan itu ada yang namanya evolusi. Ada yang namanya revolusi. Evolusi itu perubahan yang lambat, tanpa disadari. Ketika sadar baru tahu, oh ada perubahan. Contohnya komputer, seperti yang Bapak Ibu pegang hari ini. Semuanya kan pegang komputer, bentuknya saja yang beda-beda. Saya mempelajari komputer dari tahun 92, waktu itu masih pakai DOS. Saya percaya anak-anak muda nggak ngerti DOS itu apa ya. Tapi kita orang-orang tua tahu itu artinya masukin disket lalu kemudian ditarik lagi baru masukin disket data. Itu kalau sudah ngetik tiba-tiba error. Wah itu semuanya kacau seperti itu. Saudara anak muda nggak ngalami itu. Tapi itu saya pelajari dari tahun 92. Dan orang baru sadar sekarang kegunaan komputer
di tahun 2000 ini tiba-tiba segala sesuatu berubah. Tapi itu kan membutuhkan waktu puluhan tahun. Baru terjadi evolusi. Dulu orang kalau mau belanja ke ke supermarket, orang ke toko-toko retail. Sekarang kan enggak perlu. Orang tinggal ketik, barang datang sendiri. Orang kalau mau barang luar negeri susah. Kemarin anak saya beli spidol saja dari Guangzhou, saudara. Datang itu langsung Shopee Guangzhou gitu. Sorry saya sebut nama sebuah merek. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, tapi itu kan membutuhkan waktunya bertahun-tahun. Baru orang sadar, dulu namanya retail matahari itu gimana enggak kuat. Hero supermarket itu gimana enggak kuat. Sekarang dilindas oleh zaman, tapi jangan lupa komputer itu ditemukan bertahun-tahun lalu. Tetapi pandemi ini, saudara kan enggak sadar di awal tahun kita masih sukacita, tepuk tangan, merancangkan segala sesuatu, tetapi tiba-tiba berubah dalam hitungan bulan. Maret tanggal 22 ya, kita sudah tidak ada ibadah itu kalau saya nggak keliru. 22 Maret ya Pak ya, 22 Maret sampai dengan hari ini. Padahal sebelumnya, bahkan kami hamba-hamba Tuhan masih berdebat di tanggal 21 itu. Ada ibadah atau tidak? Ada ibadah atau tidak? Kami masih berdebat Pak. Tetapi tanggal 21 Maret itu malam jam 8 malam kita putuskan tidak ada ibadah. Perubahannya sangat cepat. Dulu orang jalan-jalan sedemikian rupa enak, tapi sekarang orang mau jalan keluar saja takut loh. Tetapi juga kadang-kadang karena kondisi yang seperti ini, jadi ini namanya revolusi. New normal ini revolusi. Kalau komputer segala macam yang kita kagumi itu kan evolusi. Tiba-tiba saja sadar, oh ternyata kondisinya seperti ini, tetapi kondisi sekarang kita kan revolusi ini. Tapi jangan takut, sekali lagi Alkitab mencatat bahwa zaman dulu pun sudah ada. Kita bisa mempelajari bagaimana orang Israel. Bukan hanya itu saja, peperangan Perang Dunia I, Perang Dunia II itu juga menjadi sebuah pembelajaran bahwa kita akan memasuki sebuah dunia yang namanya new normal ini. Bayangin dulu laki-laki itu banyak. Tiba-tiba mereka mati dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, akibatnya perempuan lebih banyak. Tapi kan di tahun 2000-an berbeda. Survei membuktikan atau data statistik membuktikan, saudara bisa masuk ke BPS atau masuk ke data punya punya PBB. Laki-laki itu kan sebenarnya lebih banyak dibanding dengan perempuan. Cuma hari ini banyak orang berpikir masih zaman dulu. Di tahun 2000 menurut survei, setiap 100 kelahiran wanita, maka di Indonesia ada 104 kelahiran laki-laki Pak. Itu tahun 2000 surveinya, itu artinya dia, rilis surveinya tahun 2000, artinya surveinya dilakukan sebelum tahun 2000. Nah kalau sehari ini 2020, kalau perempuan yang tahun 2000 lahir, setiap kelahiran 100 perempuan di Indonesia ini 104 laki-laki. Berarti 20 tahun kemudian tahun ini, sudah siap-siap ada 4 orang jomblo loh Pak, laki-laki itu. Makanya nggak heran sekarang jeruk makan jeruk. Ini perempuan-perempuan terutama orang-orang Kristen denger baik-baik, jangan jual murah kewanitaanmu. Karena survei membuktikan di Indonesia saja 100 kelahiran wanita tahun 2020, maka lahir 104 bayi laki-laki. Di China lebih parah Pak. 100 kelahiran wanita, 110 kelahiran laki-laki. 10 orang jomblo di China. Ini wanita-wanita jangan jual murah kewanitaanmu. Nah, dalam kondisi revolusi seperti ini, tiba-tiba kita masuk ke sebuah new normal, kan kita sekarang sudah mesti berpikir. Saudara dulu pergi kemana-mana Pak, termasuk saya ini kalau saya pergi kemana-mana pulang, begitu lihat ada makanan di meja langsung comot makan Pak. Sekarang mikir, sudah cuci tangan belum? Sudah pakai sabun belum? Betul ya? Berangkat keluarin motor saja sudah mikir, sudah pakai masker belum? Sudah pakai helm loh itu? Oh belum pakai masker. Balik lagi masuk ke dalam. Kalau dulu boro-boro mikirin masker, yang penting kalau sudah naik motor langsung jalan, kan begitu. Saudara dulu jalan-jalan kemana-mana bebas-bebas saja. Sekarang orang mulai mikir, ngerti bahwa ada yang harus dipelihara. Dan akibatnya, lihat setelah new normal nanti, itu ada banyak kesempatan.
Ada banyak pilihan. Karena orang ngerti tentang kesehatan, maka dunia kesehatan akan mengalami peningkatan dan bisnis kesehatan akan mengalami kenaikan. Dulu siapa Pak yang peduli dengan masker? Tiba-tiba kemarin masker harganya melambung tinggi. Banyak orang yang yang jadi penimbun masker. Sekarang juga rusak dia. Dia pikir dengan nimbun masker untung gede, enggak juga ternyata. Nah, tapi yang jelas hand sanitizer yang dulu tidak terlalu dipeduliin, sekarang akan banyak dipeduliin. Sabun antiseptik yang dulu tidak terlalu dipeduliin, sekarang orang lomba-lomba nyari. Vitamin C, nah itu dia. Jadi bisnis kesehatan itu akan mengalami peningkatan. Itu dalam satu sisi bisnis saja. Tapi juga ini dalam waktu dekat ini Pak, bisnis kuliner, bisnis pariwisata itu akan mengalami ledakan. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan orang yang kelola kos anak saya. Saya ambil baju kemarin ke Bandung, lalu sempat ngobrol-ngobrol, ini berita bagusnya juga. Untuk saudara yang sudah jenuh di rumah, Ciwok segala macam di Bandung tanggal 15 Juni ini sudah dibuka Bu. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak mesti siap-siap nih. Dibawa oleh ibu-ibunya pergi ke satu tempat. Kemarin dia cerita orang yang kelola kos itu, dia berangkat ke Ciwidey seminggu yang lalu berangkat ke Ciwidey. Di kebun teh itu Pak. Dia cerita di Ciwidey itu manusia di kebun teh loh Pak, bukan di tempat-tempat yang nyaman, yang dalam arti ada makanan minuman itu di kebun teh. Itu orang banyak sekali di Ciwidey itu. Kenapa? Saking bosennya. Saya punya adik sepupu, dia kerja di hotel. Karena orang kerja di hotel kan pasti rapi biasanya. Sebulan lalu dia membuat sebuah caption bahwa di belakang setir mobil dia pakai make up dengan karena dia orang resepsionis hotel, maka pasti make up yang bagus. Dia bawa anaknya juga masuk ke mobil itu dengan didandani sedemikian rupa seolah-olah mau pergi. Padahal cuma di belakang setir doang. Dia tulis captionnya, dia bilang emak-emak lagi galau. Karena sudah bosen di rumah katanya. Cuma pegang kemudi itu dia dandan sedemikian rupa, setelah itu turun lagi. Kenapa? Ya karena sudah bosen itu tadi. Sekarang kondisinya bisnis akan mengalami perkembangan. Kuliner yang kemarin yang saya dengar ada satu tempat yang dibuka saja, orang langsung berebutan datang ke sana. Orang berebutan. Kemarin kami beli jajanan pasar di sebuah supermarket di Bandung. Pak, di situ itu orang antri hanya jajanan pasar. Karena apa? Saking bosennya di rumah. Kemarin saya ke sana sudah mulai macet-macet Bandung. Artinya ini bisnis pariwisata akan mengalami ledakan-ledakan lagi. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi begitu, kita mesti ngerti bahwa ada banyak kesempatan. Lalu bagaimana dengan ibadah kita? Itu pun juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Orang Israel itu dibawa oleh Tuhan dari Mesir, dibawa ke tanah Kanaan, kan hendak diberikan sebuah paradigma yang baru tentang sebuah ibadah. Tapi ternyata enggak juga. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini Allah memberikan pilihan-pilihan untuk kita. Apakah ibadah kita benar atau tidak, itu nanti juga akan terlihat. Sebab kalau boleh jujur, kadang-kadang kita dulu pada zaman normal, sebelum new normal, orang ibadah kan saudara online di gereja. Sekarang diajak ibadah online beneran, saudara ngeluh-ngeluh pengen datang ke gereja. Jangan pura-pura nggak denger nih. Saudara ibadah di gereja online. Tetapi diajak ibadah online beneran, saudara ngeluh-ngeluh. Saya sampai kadang-kadang capek loh jawabin WA saudara, Pak ibadahnya kapan mulainya Pak? Lalu gimana tata caranya Pak? Kadang-kadang dari saya capek jawabin saudara.
Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam diri kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bergaul dengan komunitas kita masih membutuhkan gereja karena memang seharusnya dalam ibadah ada penghiburan, ada ada kata nasihat di sana, ada sukacita bersama-sama. Itu kan bicara masalah koinonia, persekutuan, dan ternyata setiap kita membutuhkan yang namanya kebersamaan itu. Jadi jangan berpikir saudara datang ke gereja itu yang penting saudara duduk, nyanyi, dengar firman Tuhan, kasih persembahan kolektor, lalu kemudian terima doa berkat, setelah itu pulang. Tidak, dalam gereja harus ada yang namanya koinonia itu. Nah, minggu yang lalu Pak Pendeta Domingus sudah memberikan pengajaran kepada kita bagaimana orang Israel itu dibawa dari Mesir menuju ke padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan. Harapannya agar mereka memiliki ibadah yang benar. Tetapi kenyataannya kan orang-orang Israel itu kan ngomong sama Musa begini, kamu mau membawa kami mati di padang gurun ya? Kami ingat kepada bawang pre yang di Mesir itu. Kami ingat kepada semangka, kami ingat kepada daging yang diberikan gratis. Nah, dengar baik-baik, banyak orang Kristen itu dalam masa pandemi seperti ini Tuhan sebenarnya sedang membawa kita kepada sebuah dimensi ibadah yang benar agar kita menyadari, Pak, perbedaan kematian dan kehidupan itu tipis sekali ternyata. Hari ini, nanti kita tunggu jam 12 siang, pengumuman dari gugus tugas COVID-19. Berapa banyak orang Indonesia yang mati gara-gara COVID-19 ini. Yang kemarin masih bisa teriak-teriak, masih bisa ceria, tiba-tiba bisa diubah, diambil dalam waktu yang sangat singkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi kita memiliki banyak kesempatan. Lihat, cara ibadah kita kadang-kadang juga masih seperti orang-orang Israel itu. Kita sudah dibawa ke dalam satu masa yang baru yang namanya new normal ini. Tapi pikiran kita masih seperti Mesir. Perjuangan saudara dalam ibadah yang sekarang lebih berat dibanding dengan yang lalu. Saudara bisa datang ke gereja dengan bebas, saudara bisa jajan di gereja dengan bebas. Tapi masa pandemi ini kita berharap begitu saudara keluar dari gereja, nggak terlalu banyak ngomong, saudara mesti keluar duluan, segera pulang ke rumah. Untuk menghindari kerumunan massa yang mengakibatkan ada kemungkinan penyebaran COVID-19. Saudara, jadi ketika saudara datang ke gereja, pikiran saudara datang ke gereja, bersekutu sebentar dengan teman-teman, setelah itu saudara pulang. Dan ini yang akan terjadi, ibadah kita pun cuma kita usahakan 1 jam saja, tidak lebih dari 1 jam. Ada sesuatu yang baru, kenapa? Saudara harus menyadari bahwa Allah memiliki rancangan, sebab itu hari ini dalam masa jeda 3 bulan ini, Tuhan sebenarnya memberikan sebuah tawaran seperti ketika tawaran yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel lewat lewat Yosua. Pilih kepada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, atau Allah-Allah yang lain. Sebab dulu yang mereka kenal adalah Yahweh. Yahweh pun jauh dari apa yang dapat mereka jangkau. Padahal di situ ada Baal Sebul, di situ ada Baal, di situ ada dewa-dewa yang lain yang bisa mereka lihat dengan mata mereka. Musa diutus kepada orang Israel untuk memperkenalkan Tuhan. Yesus datang di tengah-tengah murid-muridnya untuk memperkenalkan karya-karyanya kepada murid-muridnya. Hari ini saya juga mau sampaikan kepada kita, Allah datang lewat pandemi ini untuk memperkenalkan kepada kita semuanya. Catatan pentingnya adalah apakah lewat fenomena ini maka Tuhan menjadi prioritas kita atau tidak. Jadi sekali lagi catatan penting yang saya mau sampaikan adalah Tuhan memberikan Anda pilihan dengan peristiwa fenomenal ini. Allah tidak bisa memaksa saudara karena salah satu anugerah hebat yang Tuhan berikan yang melekat atas hidup saya, atas hidup saudara adalah kehendak bebas. Maka saudara diberikan pilihan bebas untuk memilih. Yang pasti aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Meredefinisi ibadah, meredefinisi investasi, meredefinisi sekolah. Sekolah kan sekarang juga harus didefinisi ulang.
kemungkinan ada yang mengatakan pertemuan tatap muka nanti di bulan Januari. Kan begitu? Ada yang berharap Juni atau Juli ini sudah ada tatap muka. Nah ibu-ibu stresnya nambah. Kalau ini menurut saya ya, karena anak-anak saya sudah gede-gede semuanya, jadi mereka mandiri waktu belajar, mereka tidak tanya kepada bapaknya. Tapi kelas 1 SD, kelas sampai, pokoknya usia SD lah. Saya percaya yang banyak sibuk itu justru emaknya dibanding anaknya kok. Jadi yang belajar siapa? Emaknya kok. Dan yang saya tahu itu kan orang tua murid istri dari anak-anak istri saya kan selalu ngomong, Bu pusing ini gimana, nggak bisa kan begitu. Itu emaknya yang repot bukan anaknya. Jadi saya mau sampaikan ini juga mesti ada redefinisi. Penting adalah bagaimana Tuhan sudah memberikan contoh-contoh itu, bagaimana ibadah kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita menghargai hidup kita, bagaimana kita menghargai kesehatan, bagaimana kita menghargai sesuatu yang paling kecil. Kalau dulu saudara hidupnya boros, sekarang saudara mulai berpikir kalau tiba-tiba terjadi kondisi seperti ini, tabunganmu tidak cukup. Oh saudara kacau sekali. Makanya sekarang pemerintah menghidupkan ekonomi lagi, sebab itu pilihan seperti makan buah si malakama. Dibebaskan, kemungkinan COVID akan naik, tidak dibebaskan, perut banyak kosong, kalau sudah perut kosong bukan mati karena COVID, karena kerusuhan. Ini kan seperti itu. Nah, saya mau sampaikan, saudara orang-orang percaya kepada Tuhan yang menonton ibadah live streaming ini, berdoa untuk presidenmu. Saya percaya, beliau memikirkan dengan kepala pusing apakah new normal dilanjutkan atau tidak. Itu penting loh Pak. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semuanya, yuk kita memiliki hati yang serius dengan Tuhan. Catatan penting saya sekali lagi, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Main musik silakan maju ke depan. Apakah sangat berat kondisimu hari ini? Ketahuilah meskipun dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, tinggalkan saudara. Haleluya.